Halo, 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 halo. Hai, hai, hai. Halo, hai, halo, halo, halo. Maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita untuk seluruhnya bersyukur kepada Allah dimanapun dan kapanpun dan pada saat apapun kondisi kita. Karena kehidupan yang hari ini kita jalani, walaupun kadang-kadang kita merasa kok gini-gini aja hidup kita, tapi sebenarnya kehidupan yang kita jalani itu banyak dirindukan, banyak diirikan sama tetangga kita, banyak dirindukan, diinginkan sama kawan-kawan kita. Betul Bu? Ibu mungkin iri nengok kawan-kawannya yang belum apa-apa udah beli AC, panas rumahnya, dia ber-AC. Awak iri karena nggak bisa beli. Ada yang kayak gitu? Enggak. Kalian ada AC semua? Kasihan dia loh. Nggak punya AC kalian kan? Makanya rajin kalian mau sholat nih kan? Ngadem kalian di sini kan? Udah ada tahu, sudah ada tahu kayak gitu main kalian. Hah? Iya. Anak-anak Ustaz, kalau hati senang tepuk tangan, bisa nggak? Kalau hati senang petik jari, kalau hati senang mari bersenang-senang, kalau hati senang duduknya rapi. Iya. Oke. Kemudian kita selalu berselawat kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini tadi adik-adik kita luar biasa, anak-anak kita luar biasa, udah tepuk tangan buat anak kita ini. Tapi saya Pak, mohon maaf ya Pak, kalau usia-usia kayak gini memang paling enak dibina Pak. Nanti Pak, nih kayak gini nih, pening kepala kita. Nah, si berantem aja mau ini. Betul Bu? Betul. Makanya Pak Kades tadi bilang tuh bagus sekali. Saya setuju dengan omongan Pak Kades itu, betul. Tapi kadang-kadang nggak ngerti juga implementasinya, bisa nggak? Kadang-kadang, memang begitulah kalau pejabat nih Pak kalau ngomong. Mau cantik betul omongannya, dia. Tapi memang begitu. Kita ini kadang-kadang, Bu, mohon maaf ya sama anak-anak kita ini sayang nggak karuan sayangnya kalau saya bilang. Betul nggak Bu? Ada kawan-kawan kita tuh, tetangga-tetangga kita, coba perhatikan. Kalau hari ini anak-anaknya yang udah umur 17 tahun nggak bawa cowoknya nggak datang ke rumah dia, yang malah gelisah sama mamanya. Bahkan mamanya yang gelisah sama anaknya. Betul nggak Bu? Banyak yang kayak gitu. Tapi nanti kita bahas lebih dahulu. Oleh karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk mari coba kita selawatkan sedikit dulu. Boleh? Ustaz mau selawatkan sambung ya. Allahumma salli salatan. Teruslah. Muhammadin. Bagus, tepuk tangan. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Nggak ada makinan suara kalian gue tengok. Cuman kau berdua gue tengok yang hafal, yang lain diam aja. Kalau lagu ini hafal kalian? Status. Mampus kita Pak. Bu, ini anak kalian nih. Aku terus terang aja Bu, itu lagu dewasa itu, biar tahu kalian. Anakku pun Pak kayak gini lah Pak, padahal gak pernah kami nyetel lagu itu di rumah. Tapi di luar orang-orang itu ada perhatikan nyetel lagunya. Apa nggak hancur anak kita? Tak boleh-boleh hafal kalian. Yang mana lagunya? Mampus kita. Hafal nih Pak.
kita sama kondisi putih. Apal kali kau semuanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kalian mau jadi anak soleh nggak? Kalian ngaji udah Quran belum? Nah, lagi ngajinya belum Quran kayak mana juga. Tapi surah pendek hafal. Sampai mana hafal? Udah berapa surah yang hafal? Bacaan sholat bisa? Bisa nggak bacaan sholat? Enggak. Kau ngapain aja ngaji coba lah. Itu lagu-lagu kayak gitu tadi status kan nggak diajarin nggak hafal juga. Oke. Baik anak-anak ustadz yang dimuliakan Allah. Bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cuacanya udah agak mendung sedikit kayak gini nih. Tapi mudah-mudahan enggak hujan-hujan lah ya. Kalau hujan kita doakan supaya dapat barokah. Bu, banyak orang mengadakan perayaan kayak gini-gini, kadang-kadang tujuannya lain. Betul Pak? Makanya saya kadang-kadang ada orang itu Pak di luar ngeritik kita buat acara kayak ginian Pak. Betul nggak Bu? Kau kok tahu kali kau semuanya ngerti ya? Nanti kita mau ngaklaim dulu kan diam. Nanti kita ngobrol lagi. Diam ya. Hah? Bu, mohon maaf ya Bu. Banyak orang buat acara kayak gini ini cuma sekedar seremoni. Saya terus terang aja apa adanya. Orang-orang buat kayak gini Pak, mohon maaf BKM buat kayak gini banyak pengeluaran uang jutaan. Ini terus terang aja pentas ini ya 2 juta nggak kemana nih. Betul Pak ya? Sound system ini lebih kurang 700.000 ini harganya. Aku kok tahu ya, karena aku juga kayak gitu. Aku termasuk yang ceramah ini juga kan pasti budget ini nih. Ada nggak Febri? Ada. Berapa Pak? Ya, bisa sebutin. Tapi kalau nggak dikasih juga ikhlas kok. Nggak bisa kutandain kau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya begini, Pak. Mohon maaf ya. Kita kalau buat acara kayak gini-gini kalau cuma sekedar seremoni aja mubazir, Pak. Sia-sia kita. Betul apa betul, Pak? Betul, Bu. Maka kalau kita buat agenda kayak gini tujuan kita mulia nih. Mohon maaf nih, menanamkan keteladanan Nabi Muhammad Rasulullah yang kita tampilkan malam hari ini. Maka Rasulullah itu yang harus ada di benak kita. Kalau hari ini kita kayak gini, masjid musola kita ini tetap juga sepi besok-besoknya, maka untuk apa kita buat acara kayak gini besar-besaran kayak gini Pak? Mengeluarkan biaya banyak, tapi ini musola nggak pernah ramai, ibu-ibu entah kemana, bapak-bapaknya nggak pernah sholat berjamaah ke masjid, remaja masjidnya apa lagi, mana remaja masjid nggak ada, aku tengok satu Bu. Oh ini, berapa orang kalian sekitar 10 cuman. Pintar orang cuma ya, tapi hebat kalian. 10 orang bisa buat kayak gini acara luar biasa. Beri tepuk tangan adik-adik kita. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pesan Pak Kades bagus sekali, saya setuju kali. Ini anak-anak kita ini mesti kita jaga, Pak. Kita yang udah mulai nguap ibu-ibu nih ya. Pokoknya nanti kalau 2 kali lagi atau 3 kali lagi nguap kita selesai ya. Cocok ya? Kenapa selesai saat? Karena memang orang itu Pak bukan karena ngantuk sebenarnya. Satu karena muak dia. Muak aku nih Ustaz. Bapak-bapak kan juga kayak gitu. Kalau udah muak pasti muak. Nanti kalau udah muak udahlah kita selesai aja. Betul? Cocok? Jangan mantatin Ustaz. Ada kemari saya. Nggak boleh duduknya kayak gitu sayang, duduknya kayak gini, kayak kawannya. Sini sayang, ini berpaten. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi yang mau aku bilang? Lupa bilang. Gara-gara ini. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering kita peringatin setiap tahun. Bahkan kalau kita hitung-hitung Pak, mungkin udah puluhan kali kita mengadakan peringatan Maulid. Betul apa betul Bu? Ibu-ibu lagi di sini Maulid. Nanti wirid juga ada Maulid kan Bu? Wirid Akbar Manunggal ada tuh Maulidnya. Tapi kita tengok ustaznya entah siapa, bukan aku. Kalau di Helpet kemarin baru tadi Jumat semalam aku ustaznya di situ. Ya kan? Bu,
Mungkin kalau ibu-ibu udah 4 kali lipat dibandingkan bapak-bapak buat maulid, semuanya udah sering dengar bagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak banyak yang bisa kita tiru malam ini yang mau kita sampaikan. Ada kitab namanya Sirah Nabawi, saya punya kitabnya di rumah. Kalau itu kita sampaikan dari awal sampai akhir, dari Rasulullah belum ada, dari Rasulullah belum jadi nabi, belum jadi apa-apa, sampai Rasulullah wafat, itu dikupas dalam kitab itu. Tapi kalau kita bahas malam hari ini mungkin tak akan cukup Bapak Ibu. Oleh karenanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak malam ini kita bisa ambil kesimpulan beberapa saja. Pertama, bahwa kita mau bahas kaji kita kali ini tentang Muhammad itu dari akhlaknya. Cocok Bu? Bu, mohon izin, mohon maaf. Berapa hari ini kita sedang bermasalah dengan akhlak. Degradasi moral luar biasa. Betul apa betul Pak? Betul. Keyakinan kita kayaknya sekarang ini sama Allah, sama Tuhan, sama Islam, sama agama yang kita bawa ini udah luntur Pak. Tadi pagi, bahkan tadi sore, malam ini juga viral itu ada peristiwa ibu-ibu yang 2 anaknya diajaknya meninggal gara-gara bunuh diri. Tahu beritanya Bu? Tahu. Artinya baca tadi beritanya itu. Ini kayaknya sekarang gampang kali orang bunuh diri. Padahal luar biasa siksanya nanti di yaumil akhir. Kita kayak gak punya Tuhan Pak. Kalau memang ada masalah, apa yang paling berat masalah kita sebenarnya? Gak ada. Karena sejatinya kita ini menjadi peran yang dilukiskan, yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak kita. Anak-anak kita ini alhamdulillah jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Kalau anak-anak kita terus kayak gini Pak, sampai tumbuh besar alhamdulillah, maka ketika ada anak-anak ini yang ada di pesantren, kita bagus kan itu, terbina. Bapak-bapak udah mulai nguap, 2 orang. Bentar lagi Pak, pokoknya aku nggak lama-lama. Selesai kita, selesai. Ada 2 tadi, 2 lagi lah. Oke, 2 lagi nih nguap. Kita kadang-kadang aneh Pak, nonton bola jam 1 malam tahan dia Pak. Betul nggak Bu? Betul. Ada suaminya kayak gitu. Ada. Nonton bola, ini ada jadwal nih, timnas main jam 11 malam, jam 12 malam main, hitung-hitungan 2 jam permainan, kan gitu kan? Maka yang disiapkannya apa Pak? Kopi, cemilan, makanan, minuman, tempat yang nyaman. Kalau perlu pakai AC, pakai kipas, duduk santai, nonton TV, kan kayak gitu. Tapi ini kita sedang belajar kisah Nabi Muhammad SAW, kita ta'lim, tapi kita kadang-kadang lupa, nggak punya persiapan kita malam hari ini. Belum apa-apa Ustaz ngomong udah nguap. Ya kan? Belum nggak? Enggak. Kalian ngantuk nggak? Tahan kalian ya. Bagus. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah. Ya kan? Lain bukan? Gak lain lagunya. Makanya belajar sholawat lah. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Nah, itu aja kalian tahu kan? Yang lain juga dihafalin sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nah, minimal itu pun jadi supaya jadi barokah. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan hidayah, ketika kita mendapatkan kehidupan yang hari ini kita rasakan, maka kita patut bersyukur kepada Allah. Rasulullah itu dalam Quran disebutkan, tadi Quran itu sudah dibacakan dengan kode akhir, walaupun ada treble tadi saya perhatikan, tapi luar biasa kalimatnya. Quran surah Al-Ahzab ayat 21 menggambarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bu, Bu, sering dengar ayat ini kan? Sungguh telah ada
teladan yang baik dari Rasulullah. Perintah agama begitu, melihat mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kalian anak-anak ustaz udah kenal sama Rasulullah? Udah tahu sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa anaknya? 7. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama, kedua, kau baju putih kayak gini-gini nggak hafal kau. Tadi status pandai kali. Ulangin lagi yuk, ulangin ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Pertama Qasim, Siti Aminah, Abdullah. Stop. Ini kalian, coba mamaknya aku tes dulu. Bu, bisa? Kok guyu? Bisa bu? Anak aku kira-kira tes dulu ya mamak kalian ya. Dulu ya. Oh diam aja gue. Cuma kok jangan main kau nanti. Diam kok. Bu, anak-anak. Mama sayang. Allah Akbar. Ya, makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini perlu keteladanan sebenarnya. Banyak orang tua yang nyuruh anaknya ngaji. Nah, kau tengok dengar kau ke masjid udah ngaji, pergi kau sana ke masjid, ke musola, ngaji kau di musola amal bakti itu. Ada pengajian setiap maghrib, betul Pak? Kau nggak ngaji habis maghrib? Di sini nggak ada. Kau sekarang orang mana? Kok nggak tahu kau? Kok protes kau ngomong kayak gitu? Agak lain ini ya Allah. Udah kau diam aja. Ya udah.